Dan untuk membahas seluruh ketum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri dari kacamata komunikasi politik sudah bergabung bersama kami, Nyarwi Ahmad, Direktur Eksekutif Indonesian Presidential Studies. Halo, selamat malam Mas Nyarwi. Malam dia, apa kabar? Baik, bagaimana Mas, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mas, ini kita di akhir pekan ini hari Jumat, kita lihat bahwa di pekan kemarin setidaknya per tanggal 21 Juni setelah Bu Mega mengeluarkan statement itu ramai ya, bahkan trending di sosial media. Bagaimana Anda melihat guyonan yang disampaikan oleh Bu Mega kemarin? Yang pertama begini ya, itu harus kita lihat konteks guyonan ya. Audien internalnya kan ada itu para peserta ya, Rakernas ya, PDIP. Dan bahkan di situ disebut nama Pak Wempi gitu ya. Artinya konteksnya adalah guyonan yang biasa dilontarkan Bu Mega. Tetapi kan kemudian ketika itu dilepas dari konteks ya, ketika misalnya istilah-istilah kopi susu ya, seperti itu. Kemudian yang diharapkan sebenarnya konteksnya di situ juga soal rekayasa genetika ya, mencari bibit-bibit yang bagus ya. Itu ada isu stunting atau apa sebelumnya juga disampaikan. Terus kemudian juga dikaitkan dengan misalnya bahwa perkawinan campur menjadi Indonesia ya, tidak hanya berbasis pada etnis saja gitu. Nah, itu sebenarnya juga ada intensi bagus ya saya lihat dari Bu Mega. Tetapi kemudian kalau itu konteks itu dilepas semuanya, maka tafsirnya kemudian memang berkembang ya di publik itu kemana-mana, termasuk misalnya ada yang menafsirkan rasisme, ada yang menafsirkan terkait bias kelas gitu ya, ada yang menafsirkan tidak terlalu peka terhadap ini dan itu. Nah, tentu saja tafsir itu bisa muncul bermacam-macam, tapi menurut saya juga apa yang disampaikan Bu Mega ini juga paling nggak mendapatkan respon publik ya, bisa positif bisa negatif ya. Saya juga melakukan pantauan juga terkait dengan isu misalnya contoh yang kita mulai dari tukang bakso dulu ya, itu sebenarnya saya kirimkan juga itu. Misalnya tukang bakso itu termasuk mendapatkan cuitan yang cukup besar ya, kalau di data Twitter misalnya selama dari 20 sampai 23 Juni ini ya, itu 22,5 ribu ya, kalau engagementnya 154,8 ribu ya. Obrolan yang paling tinggi ya, yaitu waktu memang statement Bu Mega itu tentang kayak ada tukang bakso yang sama anak saya gitu ya. Nah itu memang dikutip, ada akun yang mengutip namanya Jack ya, itu contohnya begitu ya. Nah kemudian juga isu ini memang kalau di Twitter cukup berkembang ke arah kritis ya, negatif, bahkan beberapa misalnya ada akun ya, Sony Wong, ada Kifni Taufik, ada lah beberapa kelihatan di nama-nama itu gitu yang cukup mendapatkan perhatian publik ya, artinya mendapatkan retweet dan juga komentar-komentar dari yang lain. Tapi overall ya, kalau kita pantau dari selama 4 hari itu 20-23 ya, itu walaupun muncul sentimen seperti itu, overall itu sentimen negatifnya memang khusus untuk tukang bakso itu lumayan besar ini dia, 58,5%. Cukup besar itu. Sementara sentimen positifnya hanya 8,4% ya. Kemudian 33,1% itu netral. Jadi isu soal tukang bakso ini memang cukup menyita perhatian ya, atau juga memunculkan sentimen publik lah ya, terkait dengan istilahnya rasa mungkin tidak terima atau ekspresi publik yang mungkin. Tetapi sebenarnya itu kan guyonan ketika dalam konteks ini ya, Mbak Puan itu waktu itu kan menikah. Tentu saja setiap orang tua itu kalau menikah kan, apalagi perempuan itu kan pengennya ya misalnya anaknya, kalau perempuan putrinya gitu, kalau laki-laki ya misalnya putranya gitu, itu mendapatkan jodoh yang lebih baik atau setara. Nah itu harapan itu wajar. Mungkin guyonan itu konteksnya ke sana. Tapi harus kita lihat ya, pertama begini, memang kadangkala juga harus ya ada paradoksnya juga sih. Kalau kita lihat Bu Mega ini kan ketua umum PDIP dan besar dan membesarkan PDIP ya. Dan PDIP itu juga dikenal sejak masa Orde Baru itu partai yang populis. Makanya istilah slogannya itu partai
partai wong cilik ya, peduli wong cilik. Dan di Rakernas kemarin kan juga dasar yang dibicarakan kan juga soal desa ya, pentingnya desa menjadi basis dari menata ya masa depan Indonesia. Nah, tetapi juga harus dilihat Bu Mega ini kan putranya presiden gitu ya, hidup tentu saja sebagai presiden dari kelas sosial lebih tinggi ya dari orang kebanyakan. Demikian juga keluarga besar, dan itu harus kita lihat ya, artinya bagian dari elit ya. Kalau kita ngomong populisme itu kan memang kadangkala yang bagian dari masyarakat. Tapi statement populisme itu juga, atau partai-partai populis juga banyak yang dipimpin oleh elit juga di banyak negara, di Perancis juga misalnya yang partai-partai yang partai kanan juga termasuk, itu juga banyak ya tokoh-tokoh populis, sebenarnya mereka juga elit ya. Tetapi memang kadangkala ketika itu diungkapkan kayak tadi itu, awas sampai tukang bakso misalnya. Tukang bakso itu kan bagian dari rakyat, masyarakat kebanyakan ya, yang kemudian banyak mencari usaha kehidupan di sektor informal toh. Nah, kemudian disinilah resistensi atau orang-orang yang mungkin mengkritik atau tidak terlalu sependapat ya, kayak yang dianggap mungkin bias kelas atau apa. Nah, ini yang saya lihat kemudian ada sentimen negatif ke Bu Mega itu cukup tinggi ya, seperti itu ya. Di sini misalnya 58,5% ya. Tentu ini juga sebenarnya hal yang biasa kalau elit itu menyampaikan pendapat, tetapi kadang-kala kan ketika konteksnya itu terlepas ya, terlepas dari konteksnya, pendapat atau statement itu, tafsir masyarakatnya, tafsir di benak masyarakat bisa kemana-mana, termasuk ke hal yang negatif gitu loh. Nah, karena statement elit itu kan benar menjadi teks publik ya, yang kemudian bisa ditafsirkan, dikomentari banyak orang. Nah, itu terkait tukang bakso ya, seperti itu. Ya, Mas Nyarwi, ini menarik tadi Anda mengungkapkan dari data analisis Anda bahwa kata kunci tukang bakso ini paling banyak dibahas di sosial media. Dan tadi Anda juga menyebut bahwa PDI Perjuangan adalah partai yang dikenal sebagai partainya wong cilik. Nah, apakah ini kemudian bisa kita tarik lebih jauh lagi soal bagaimana tingkat keterpilihan? Apakah statement itu bisa memengaruhi tingkat keterpilihan nanti? Ya, PDI Perjuangan itu kan kita kenal, dan di banyak data survei juga ya, berbagai data survei itu trennya kan cukup stabil sebenarnya, bergerak di angka 22 sekian ya, kurang lebih naik turunnya segitu ya. Artinya kalau dari sisi basis massa PDI Perjuangan, saya kira termasuk salah satu partai yang punya basis massa elektoral yang sangat solid ya, boleh dibilang gitu. Karena apa? Karena diikat oleh sentimen-sentimen ideologis ya, dan juga kedekatan-kedekatan kultural yang sebenarnya juga itu diikat salah satunya secara sosiologis itu juga kelas sosial ya. Tadi itu istilahnya wong cilik kalau apa, kemudian ada juga petani, dan Rakernas ini salah satunya kan juga mengedres atau membicarakan pentingnya membangun desa dan pentingnya misalnya berpihak pada petani ya, termasuk misalnya menolak impor atau mengurangi impor, itu butuh kemandirian, kedaulatan dan seterusnya. Nah, hanya saja mungkin ini soal narasi ya, dia ya, narasi-narasi yang kemudian bisa dianggap berjarak atau bahkan menyakiti komunitas atau kelas sosial tertentu, kayak contohnya tukang bakso. Tapi begini juga, kita harus tahu ya, pengguna media sosial kita hari ini, misalnya contoh kenapa tadi yang negatif banyak itu, istilahnya yang negatif besar sekali ya, itu misalnya di Twitter ya. Ya karena Twitter ini kalau bisa dibilang kan penggunanya kelas sosial tinggi ya. Mayoritas itu kelas sosial menengah atas toh pengguna Twitter, dan mereka secara aktif literate di politik ya. Atau mereka banyak engagement atau suka-suka diskusi-diskusi politik, dan seringkali komentar di Twitter itu kan lebih banyak kritisnya dibandingkan misalnya melihat secara proporsional atau melihat lebih jauh gitu. Nah, ini juga saya kira menjadi tantangan. Tetapi kalau itu bisa dijelaskan keberpihakan tadi ya, dari yang di Rakernas itu kan sebenarnya mengeluarkan statement yang dibacakan ya dari Pak Sekjen ya, Mas Hasto, kemudian Mas Ganjar ya. Itu sebenarnya kan manifesto politik, dan manifesto politik yang disampaikan saya kira itu dokumen resmi, dan itu juga disampaikan kepada publik, dan publik itu bisa menagih ya apa saja yang disampaikan ya di dalam poin-poin manifesto politik. Itu banyak sekali dan itu bagus sekali gitu, beberapa hal terkait dengan pemilih.
ya komitmen menata negara bangsa, komitmen menjaga demokrasi, Pancasila dan seterusnya. Dan itu semua saya kira juga bisa bisa jadi pertimbangan di luar tadi itu misalnya narasi-narasi atau statement yang mungkin bisa jadi kontroversial atau memunculkan tafsir negatif. Ya seperti itu. Tapi harus dilihat juga ya, mayoritas kalau di data-data survei juga ya, saya beberapa kali misalnya ada juga data survei kalau kita cross tabulasi, pemilih PDIP ini kan juga banyak yang pendidikan maupun di menengah bawah ya. Dari sisi pendapatan juga begitu, dan mereka juga banyak yang misalnya petani dan seterusnya gitu. Nah, saya kira faktor ideologi ya, karisma dan seterusnya itu mungkin masih berpengaruh ya, termasuk karisma Bu Mega atau mungkin loyalitas pada partai. Dan ini PDIP juga saya lihat juga partai idenya kan juga rata-rata tinggi ya, di atas 20-an%. Dan itu saya kira juga menjadi modal juga ya untuk menjadi menjaga basisnya, walaupun kadang-kala kan pemilih kita juga makin hari kan makin banyak yang kritis ya dia. Selain itu pemilih kaum muda, kalau kita lihat demografi gitu ya, itu kan baik Gen Z maupun milenial itu kurang lebih kan hampir 45% ya, kurang lebihnya. Dan ini juga menjadi tantangan juga bagi PDIP tentunya untuk kemudian bisa mendekat atau membuat attachment ya, kedekatan emosional, kedekatan kultural dengan mereka, dengan berbagai hal supaya untuk mereka bisa survive. Tetapi ini juga tentu saja blunder atau hal-hal yang dianggap blunder atau hal yang mungkin dikritisi publik ini juga bisa menjadi celah bagi partai-partai lain juga dia untuk kemudian mencoba mendekati gitu. Dan kita lihat kan di beberapa statement kan begitu, ada misalnya contoh dari PKS gitu ya, mengadvokasi merespon isu soal bakso dan lain, ada partai yang lain atau elit lain juga misalnya ngomong Papua dan lain-lain gitu ya. Nah ini saya kira juga ini hal yang biasa di dalam politik ya, bahwa masih bagus ya concernnya langsung kemudian diarahkan kepada pemilih atau keberpihakan pada pemilih atau hal yang terkait dengan masyarakat gitu. Bukan semata-mata soal sentimen saja gitu pada elit itu ya. Nah itu diskusinya saya kira masih wajar, dan saya dalam pantauan yang kita lakukan ya misalnya belum ada tidak terlalu ada statement ekstrim yang misalnya merusak atau membuat karakter assassination terhadap Bu Mega. Artinya walaupun kritis gitu tapi overall masih cukup kalau dikatakan sopan atau hormat lah, masih sopan lah terhadap walaupun kadang-kala dengan satir-satir itu banyak sekali statement di situ ya. Yang negatif itu. Jadi ini kalau tadi Anda menyebut, Mas Nyarwi menyebut bahwa ini bisa jadi celah nih untuk partai-partai kompetitor. Menurut Mas Nyarwi, apakah perlu komunikasi lanjutan yang dilakukan oleh partai bersangkutan? Ya tentu gini, kalau komunikasi politik yang dilakukan partai itu kan nggak bisa reaksioner juga tentu dia ya. Bahwa isu-isu yang trending itu juga perlu direspon itu pasti ya. Isu-isu mana yang apalagi menjadi concern publik itu juga perlu mendapatkan respon dan diklarifikasi juga. Tapi kalau misalnya mau dijelaskan secara lengkap, itu kan perlu dijelaskan konteks. Dan sebenarnya rekaman video itu kan bisa kita dapatkan ya sehari ini ya. Itu secara lengkap, nggak bisa dipenggal-penggal lagi toh. Artinya kalau publik mau pengen kepo atau pengen tahu lebih detail kan sebenarnya bisa melihat yang lebih lengkapnya. Dan kalau kita lihat lengkap, kita kemudian lihat konteksnya, kemungkinan tentu tafsirnya akan berbeda kalau kita hanya baca sekilas gitu, apalagi cuma judul atau nah itu pasti lain. Tapi kalau misalnya PDIP justru menjadi sorotan atau bahkan kalau bahasa ini menjadi sasaran lah ya dari pemilih partai lain atau PDIP saya kira punya pengalaman juga itu berhadapan dengan tekanan-tekanan ya dari masa Orde Baru sampai masa pasca reformasi juga ya. Tapi saya kira itu juga perlu adaptif juga ya terhadap lingkungan yang berubah, karena di era sosial media hari ini kan seringkali yang agak cukup melelahkan. Saya bilang tidak bilang berat, tapi melelahkan adalah gelombang disinformasi, hoax ya, yang kemudian bisa men-spin hal tadi, misalnya memisahkan pesan itu dengan konteksnya sehingga artinya lain dan bisa di-frame atau tafsiran secara negatif. Dan saya kira ini juga perlu menjadi perhatian ya. Tetapi secara visibilitas apa yang terjadi atau selama rakernas saya lihat sangat visible ya, tidak hanya menjadi perhatian media online tetapi juga menjadi perhatian media-media sosial, orang-orang pengguna media sosial mulai dari Twitter, YouTube dan lain-lain, itu banyak dibicarakan juga ya.
Gitu. Baik, terima kasih Mas Nyarwi Ahmad, Direktur Eksekutif Indonesian Presidential Studies sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini. Ya, terima kasih. Selamat Terima malam. kasih.